Ada yang menarik dari perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini. Ternyata, banyak anggota Dewan kita yang berasal dari kalangan muda, khususnya milenial. Salah satu legislator tanah air generasi milenial muda adalah Putri Aneta Komarudin atau akrab disapa sebagai Putkom. Perempuan kelahiran Bandung 21 Agustus 1993 ini maju ke Senayan setelah berhasil memenangkan pemilihan legislatif 2019 di Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Nama Putri Komarudin terbilang baru di kancah politik tanah air. Putkom juga pernah bekerja sebagai pengawas bank junior di Otoritas Jasa Keuangan. Seperti apa sosok Putri Komarudin yang sekarang duduk di Komisi 11 DPR RI ini? Bagaimana dia menyeimbangkan peran profesionalnya sebagai anggota dewan dengan tuntutan keluarga dan peran lainnya di dalam keluarga? Apa saja kegiatan dan hobinya di kala senggang? Kita simak bersama up close dan personal Putri Komarudin, legislator, perempuan tangguh, dan milenial muda. Saya besar dari keluarga yang sudah lama mengabdi di Partai Golkar. Dari sejak kecil itu saya sering diajak oleh ayah saya yang seorang aktivis juga dan beberapa periode menjabat sebagai anggota DPR ke daerah pemilihan beliau yang merupakan kampung halaman saya juga gitu di Purwakarta dan 2 kabupaten lain tuh di Kabupaten Bekasi dan juga Karawang. Jadi dari kecil kita sekeluarga itu memang dibiasakan oleh ayah saya untuk aktif membantu beliau dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Sehingga semenjak kecil juga saya aktif berorganisasi di organisasi kepemudaan gitu, dari mulai OSIS sampai dengan PPI ketika saya berkuliah. Dan ketika akhirnya kembali ke sini juga mengambil tracknya jalur untuk mengabdi di pemerintahan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Waktu itu saya menjadi pengawas bank, pekerjaan pertama saya setelah lulus kuliah itu. Dan akhirnya sekarang menjadi anggota legislatif dan masih mengambil jalur yang memang sesuai dengan jalur studi waktu di kampus dulu, yaitu ekonomi gitu. Jadi sejarahnya di Partai Golkar memang sudah terbentuk dari sejak kecil. Ketika di OJK kan banyak sekali hal-hal yang kita sadari tidak bisa kita lakukan hanya menjadi pelaksana peraturan gitu. Karena Otoritas Jasa Keuangan itu kan sifatnya lembaga yang mengawasi, walaupun dia mengatur industri perbankan juga dan industri jasa keuangan lainnya, namun masih banyak sekali loopholes yang menurut saya harusnya dibenarkan dari payung hukumnya, dari segi undang-undangnya gitu. Misalnya kita ambil contoh undang-undang fintech yang sampai sekarang masih berada di prolegnas dan belum ada. Itu kan menjadi payung hukum bagaimana kita bisa mempidanakan fintech-fintech ilegal yang sangat meresahkan masyarakat. Apalagi di kala pandemi ini kan semakin berkembang ya mereka ekspansinya ke daerah-daerah, bahkan ke daerah terpencil. Karena tidak ada payung hukum tersebut, kita mempunyai kesulitan untuk mempidanakan mereka. Apalagi kalau mereka belum melakukan kegiatan penagihan yang di luar batas kemanusiaan atau yang berada di dalam undang-undang. Jadi itu menjadi salah satu alasan saya juga untuk mengawasi dan juga mengatur melalui lembaga yang memang bisa membentuk undang-undang, yaitu DPR. Karena semenjak dahulu memang interest saya sebelum kuliah juga kan adanya di area keuangan gitu, industri jasa keuangan in general. Dan ketika kerja di OJK itu semakin memantapkan pilihan karir di situlah gitu. Karena merasa bahwa dengan pengetahuan yang didapat ketika berkuliah dulu itu sangat relevan untuk memperbaiki kondisi dunia keuangan Indonesia sekarang gitu. Makanya ketika alhamdulillah terpilih menjadi anggota legislatif, saya meminta kepada pimpinan di fraksi supaya bisa ditempatkan di Komisi 11 ini. Karena
Mungkin Mas Subhan juga tahu di Komisi 11 tuh kebanyakan isinya senior-senior yang sudah menjabat di situ 5-6 periode gitu, dan mereka rata-rata sudah mempunyai latar belakang yang sangat mumpuni di dunia keuangan. Jadi buat saya merupakan sebuah kehormatan untuk bisa disandingkan dengan beliau-beliau ini yang tentu jam terbangnya sudah lebih panjang. Ayah saya kan seorang aktivis yang begitu aktif di dunia kepemudaan semenjak beliau kuliah gitu. Jadi dari kecil itu saya terbiasa melihat beliau bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi baik itu masyarakat maupun pemuda di organisasi dan juga melalui lembaganya gitu. Jadi beliau bukan tipe orang yang suka bersantai-santai, cepat puas dengan keadaan. Begitu beliau melihat masih banyak hal-hal yang perlu beliau lakukan gitu, dia selalu mempunyai target yang lebih besar daripada pencapaiannya pada saat itu. Makanya secara gradual akhirnya beliau bisa naik sampai ke tingkat ketua DPR. Jadi dari situ saya belajar bahwa politik itu tidak sekotor yang orang-orang selama ini bilang. Selalu ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan dari konteks politik tersebut, tetapi tergantung bagaimana kita bisa mengelola tentu kepentingan diri sendiri dan kepentingan keluarga dan juga kelompok kita gitu dengan kepentingan masyarakat. Dan menemukan titik temu itu juga menjadi salah satu hal yang sangat saya pelajari dari ayah saya selama ini, dan bagaimana beliau tidak pernah berubah sebagai seorang figur dari semenjak beliau hanya sebagai anggota biasa sampai dengan menjadi ketua DPR itu. Beliau tetap sosok yang sangat terbuka dengan semua kalangan, selalu mau diajak bersilaturahmi, baik itu dari kalangan mahasiswa sampai dengan mungkin yang jauh di atas beliau usianya, dan keterbukaan itu yang akhirnya membuat beliau begitu dicintai oleh masyarakat di daerah pemilihan saya sekarang sampai kemarin tuh 5 periode beliau selesaikan di DPR RI. Kalau saya sih pada prinsipnya kita kan tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari keluarga yang mana gitu atau orang tua yang mana. Yang kita bisa lakukan tentu menggunakan semua privilege yang didapatkan, semua kualitas yang diberikan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saya hanya mendompleng nama keluarga, ya nama keluarga saya juga tidak akan kemana-mana sebenarnya gitu kan. Tidak akan bisa dirubah juga gitu. Jadi kalau kemarin saya kampanye itu memang alhamdulillah karena prestasi beliau menjadi anggota DPR selama 5 periode itu banyak memberikan kontribusi positif dalam pembangunan, sampai akhirnya masyarakat masih mau bertemu dengan saya dan masih mau mendengarkan program-program lanjutan yang ingin saya pertahankan dan juga tentu tingkatkan dari apa yang telah dikerjakan oleh ayah saya selama ini. Makanya ketika sudah menjabat sebagai anggota DPR pun kan sebenarnya dinamikanya sama gitu. Jadi mau saya anaknya ayah saya atau bukan, sebenarnya perjuangan untuk sampai ke DPR RI itu sama, proses pemilunya sama, dan semua kesulitan yang harus dilalui juga sama dengan mungkin rekan-rekan lain yang tidak mempunyai nama besar gitu. Jadi kalau saya sekarang lebih fokus ke mengerjakan apa yang menurut saya bisa memberikan manfaat paling banyak untuk orang dan tidak terlalu ambil hati lah ya sebenarnya komentar-komentar seperti itu. Stigma tersebut kan sudah terjadi sejak lama ya, karena kalau kita perhatikan juga parlemen di negara-negara lain itu mempunyai pengalaman yang sama. Rata-rata masyarakat merasa aspirasi mereka tidak disampaikan secara baik oleh parlemen yang mestinya menjadi corong suara mereka gitu. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini semenjak menjadi anggota DPR, tentu ketika memang masanya untuk kembali ke masyarakat, saya benar-benar bertemu dengan berbagai kelompok, dengan berbagai komunitas dari berbagai kalangan masyarakat supaya bisa mendengarkan secara menyeluruh keluhan, rekomendasi, dan mungkin pandangan mereka terkait dengan implementasi dari program pemerintah.
yang menjadi tanggung jawab kita di Komisi 11. Karena kan Komisi 11 itu menjadi komisi yang sangat sentral sekarang dalam progres pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 ini. Jadi saya banyak turun ke masyarakat melihat bagaimana realisasi dari dana-dana stimulus untuk usaha UMKM, terus bagaimana mereka mendapatkan bantuan seperti PKH dan bantuan sosial lainnya, dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tersebut, misalnya permasalahan data dan lain-lainnya gitu. Jadi itu yang saya lakukan pertama, dan yang kedua tentu masyarakat itu butuh tahu gitu sebenarnya kita di DPR itu mengerjakan apa. Makanya selain sekarang DPR juga mempunyai TV parlemen yang menyiarkan secara langsung semua rapat yang diadakan secara terbuka di DPR RI dari semua alat kelengkapan dewan. Saya juga sebagai seorang individu, sebagai seorang anggota membuat laporan kinerja di setiap masa sidang. Dan biasanya kita desain dengan infografis dan kata-kata yang sesimpel dan semudah untuk dimengerti oleh semua kalangan, supaya dari mulai anak SD sampai dengan orang dewasa bisa mencerna apa yang kita kerjakan di DPR, supaya bisa pelan-pelan meluruskan miskomunikasi yang mungkin selama ini terjadi. Karena rata-rata kalau saya ngobrol sama komunitas, mereka selalu bilang kita nggak pernah tahu DPR tuh lagi apa kecuali dari berita-berita yang ditampilkan. Dan dengan stigma yang ada kan semua pemberitaan jatuhnya akan diterima oleh orang dengan persepsi negatif gitu. Jadi ya itulah beberapa hal yang saya coba lakukan untuk mencoba membantu memperbaiki citranya. Kalau suami sih dari awal kita baru mau pacaran itu saya udah ngomong ke dia, ke beliau, ini jalan hidup saya seperti ini, dan akan banyak hal-hal yang mungkin berbeda dengan kalau misalnya dia berpasangan dengan orang yang profesinya bukan politisi gitu, jam kerja yang malam, terus kadang-kadang perubahan jadwal juga kan tidak tentu, dan yang paling utama sebenarnya adalah dunia politik masih didominasi oleh laki-laki. Jadi grounds untuk pengertian itu udah saya sampaikan kepada beliau di awal. Jadi saya bilang ini tanggung jawab saya sebagai seorang anak, ini pilihan yang sudah saya buat dan juga sudah saya janjikan kepada orang tua saya. Kalau misalnya kamu siap, ya udah kita jalanin. Kalau enggak, saya juga nggak mau maksa gitu. Daripada dia nanti nyesel dan lain-lain. Dan alhamdulillah ya beliau bersedia, dan ketika menikah pun memang sesuai dengan apa yang sudah beliau selalu janjikan selama ini kepada saya lah. Jadi nggak ada komplain kalau misalnya memang jadwalnya lagi seperti itu, dia selalu pengertian. Dan beliau juga mengerti kalau misalnya kadang-kadang kita sampai rumah tuh udah dalam keadaan sangat lelah gitu. Jadi tidak banyak menuntut untuk hal-hal yang memang di luar dari tanggung jawab saya. Cuman kan karena kita pasangan baru, kita tinggal berdua, tidak dengan pembantu sama sekali, jadi ya kita berbagi tugas rumah tangga, pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan bersama. Jadi kalau misalnya saya masak, beliau cuci piring ataupun sebaliknya, terus urusan laundry, ngosek WC yang kayak gitu-gitu itu kita kerjakan bersama, biasanya sih di akhir pekan ketika sudah tidak ada kegiatan. Dan untuk keluarga sendiri sekarang kita setiap akhir pekan itu masih pulang ke rumah orang tua, karena sekarang lagi COVID, jadi biasanya kita nunggu sampai selesai aktivitas di luar, kita swab test dulu, setelah aman baru akhirnya soan ke rumah orang tua. Biasanya di situ nginep hari Sabtu Minggu. Dan di situ juga begitulah salah satu cara saya supaya bisa masih menjaga adik-adik saya juga yang masih kecil dan masih bisa memantau kesehatan orang tua dan juga perkembangan di rumah seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya dibilang skeptis dan apatis itu mungkin beberapa pihak saja gitu, karena semenjak menjadi seorang anggota DPR saya sudah bertemu dengan ratusan
komunitas pemuda, baik itu yang kampus maupun non-kampus, dan mereka mempunyai kepedulian yang sangat besar gitu terhadap masa depan bangsa ini. Jadi mereka selalu menyampaikan, mengutarakan kekhawatiran mereka dari mulai proses pembuatan undang-undang yang waktu itu mereka pikir masih belum se-inklusif itu untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, sampai dengan kritikan mereka misalnya terkait dengan penanganan pandemi ini baik dari sisi kesehatan maupun ekonominya gitu, dan harapan-harapan mereka khususnya terhadap industri yang nanti akan berkembang pasca COVID ya, yang mungkin menurut mereka nanti bisa menyelamatkan nasib para lulusan-lulusan baru yang baru saja selesai menyelesaikan studinya di tahun ini gitu. Jadi kalau dibilang skeptis, mungkin sekarang lebih terlihat mereka kritis karena makin banyak platform untuk menyuarakan suara tersebut gitu. Jadi kita udah punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram, sekarang ada TikTok yang banyak digunakan oleh generasi Z juga untuk menyampaikan keluh kesah mereka, pandangan mereka tentang politik. Tapi itu menurut saya sebuah progres yang bagus, karena semakin banyak ruang diskusinya, nanti mereka bisa lebih mengasah lagi kemampuan mereka untuk berpikir, sehingga nanti ketika akhirnya duduk di kursi kepemimpinan dimanapun mereka nanti bekerja, baik itu di pemerintahan maupun swasta, mereka bisa menjadi lebih bijak gitu, karena sudah terbiasa untuk membangun diskursus seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang goalnya itu yang tadi saya sebutkan di awal sih, memang saya ingin hidup di dunia bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi seperti yang selama ini ayah saya lakukan. Jadi sebenarnya goalnya hanya itu, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, bisa menyentuh hidup banyak masyarakat yang mungkin tidak bisa saya lakukan kalau saya bukan seorang anggota DPR gitu. Dari sisi kebijakan misalnya kita bisa bantu merumuskan, sampai dengan nanti implementasinya di lapangan kita bisa bertanggung jawab untuk memantau apakah pelaksanaannya bisa tepat sasaran gitu, dan memberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi sebagai seorang milenial masih panjang ya memang kalau misalnya mau ditanya pertanyaan mau kemana atau nanti end goalnya seperti apa. Yang penting kalau menurut saya kita sebagai anak muda harus terus belajar, karena kan dunia politik itu tuh dunia yang tidak ada textbooknya gitu. Jadi kita bisa baca semua buku tentang politik, kita bisa mendengarkan semua pakar tentang politik, tetapi kenyataannya selalu berbeda gitu, dinamikanya akan selalu ada. Jadi mungkin itu goalnya, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai seorang politisi tentunya untuk masyarakat. Alhamdulillah saya di Golkar itu diamanahkan untuk menjadi koordinator bidang perekonomian di Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Dan di situ kita ingin mendorong supaya banyak kader-kader baru perempuan di Golkar yang mumpuni, tentunya mempunyai background di bidang ekonomi, keuangan, ataupun sebagai seorang pengusaha yang nantinya bisa mengabdikan dirinya di Partai Golkar gitu. Itu kan sebagai salah satu cara kita untuk merekrut dan juga memastikan kaderisasi juga untuk kader-kader perempuan di Partai Golkar. Dan kalau saya lihat sekarang Partai Golkar itu sangat progresif dalam hal kesetaraan gender, karena kita tahu di Partai Golkar juga perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi wakil ketua umum. Kita punya 2 wakil ketua umum perempuan, Teh Nurul sama Bu Hetifah. Terus ketua Komisi 1 yang notabene adalah komisi yang maskulin dengan pertahanan dan intelijen sebagai bidang pengawasannya, itu diamanahkan kepada perempuan, kepada Mbak Mutia gitu. Dan masih banyak lagi kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar dan menang itu berjenis kelamin perempuan, dan memang mereka mempunyai kapasitas yang bagus gitu. Jadi memang masih perjalanan panjang, karena sekarang di DPR kita di fraksi Golkar ada 20 orang perempuan yang menjabat.
dan harapannya mungkin nanti tahun-tahun periode-periode ke depan itu bisa lebih banyak lagi, sehingga makin banyak perempuan-perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan dan hak-hak perempuan di komisi-komisi yang selama ini dianggap komisi maskulin, seperti Komisi 1 Mbak Mutia dan saya di Komisi 11 sebagai satu-satunya anggota FPG yang berjenis kelamin perempuan gitu. Kalau saya dari dulu sejak dilantik di Oktober 2019 itu memperjuangkan isu yang sangat berelasi dengan pekerjaan dan juga bidang studi saya dulu, yaitu di bidang ekonomi dan keuangan. Jadi akses-akses kepada permodalan, pemberantasan rentenir ilegal, inklusi keuangan, terus edukasi keuangan khususnya untuk pengusaha-pengusaha perempuan yang notabene di Jawa Barat itu menjadi mayoritas gitu, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil di situ yang saya temui dan mereka rata-rata menjadi sole breadwinner atau atau menjadi pencari nafkah tunggal di keluarganya gitu. Ada yang janda karena ditinggal menikah, ada juga yang karena cerai gitu. Jadi ini menjadi salah satu fenomena yang menurut saya harus segera dibenahi. Karena sebagai perempuan tentu saya merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan kaum perempuan dimanapun sebenarnya perempuan itu berada gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu fokus saya, dan sekarang juga kita melihat karena adanya COVID ini peningkatan di penggunaan teknologi keuangan, digital economy itu menjadi sangat besar. Dan kita melihat masih banyak sekali ruang yang bisa diisi oleh pemerintah untuk memperbaiki landscape yang ada gitu. Jadi jangan sampai kecanggihan teknologi ini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni dari para konsumennya, ya kita-kita ini gitu, masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi itu juga menjadi salah satu fokus saya, karena kan pasti Mas Ruban juga udah sering dengar sekarang ada yang namanya cryptocurrency. Terus banyak juga sekarang pemuda yang main saham, banyak juga yang sekarang berkecimpung menjadi influencer saham. Tapi sayangnya ada beberapa pihak yang memanfaatkan tanpa bisa dibarengin dengan pengetahuan yang memadai terkait dengan dunia yang begitu kompleks itu. Jadi makin banyak orang yang terkena imbasnya, makin banyak yang rugi, akhirnya mereka malah jadi kehilangan kepercayaan akan dunia industri jasa keuangan ini. Jadi itu yang ingin kita gemborkan juga sebagai seorang anggota DPR, bagaimana masyarakat Indonesia tingkat literasi dan edukasi keuangan itu bisa lebih tinggi, sehingga kasus-kasus yang sekarang terjadi, kasus asuransi gagal bayar dan banyaknya nasabah yang menuntut karena mereka banyak yang tidak begitu memahami perjanjian awalnya sehingga merasa dirugikan gitu, dan banyak juga lah hal-hal kasus-kasus lain yang terjadi seperti fraud dan juga pencucian uang di dunia keuangan itu bisa kita hindari kalau masyarakatnya sudah lebih terdidik dari sisi keuangan tersebut. Kalau saya lebih kepada advokasi untuk kemandirian dari ekonomi para perempuan ini gitu, karena kan lingkup DPR kan memang luas gitu, cuman ada komisi yang memang khusus bidang tugasnya untuk mengawasi dunia kekerasan seksual ini yang terjadi kepada perempuan gitu. Misalnya Komisi 8 yang memang bermitra dengan Kementerian Sosial dan juga KPAI. Jadi kalau misalnya saya dari sisi Komisi 11-nya, saya lebih fokus bagaimana perempuan-perempuan ini bisa mandiri secara ekonomi sehingga mereka tidak perlu bergantung lagi kepada figur pria apabila mereka diperlakukan secara tidak baik gitu, mengalami kekerasan baik itu mental maupun fisik. Karena kalau perempuan punya pilihan, tentu mereka bisa mempunyai pilihan untuk pergi juga gitu, untuk bisa meninggalkan semua derita yang mereka telah alami gitu. Jadi itu yang saya lakukan sebagai anggota Komisi 11 yang spesifik untuk membantu bagaimana kekerasan perempuan bisa tertanggulangi. Kalau lagi lelah
lelah atau jenuh itu biasanya saya ngobrol sama orang tua sih. Karena kan kondisi ayah saya sakit gitu. Jadi ngobrol sama beliau itu menjadi salah satu remedi supaya saya bisa tetap semangat. Karena di situ saya jadi teringat lagi, oh ini semua perjuangan itu tuh untuk membuat mereka bisa akhirnya bernafas lega karena sudah mendidik anaknya sedemikian rupa sehingga anaknya bisa bermanfaat gitu misalnya. Dan biasanya sih selain itu saya juga olahraga karena kan memang olahraga itu salah satu strategi yang paling sering orang gunakan ya untuk mengeluarkan stres. Jadi ya olahraga yang dilakukan juga sesuai dengan tingkat kepadatan aktivitas juga gitu. Jadi saya lebih suka olahraga yang sifatnya keras, orang bilang keras gitu, misalnya seperti Muay Thai. Karena di situ saya bisa meluapkan emosi yang mungkin selama ini terpendam gitu. Terus olahraga yang lebih tenang, misalnya yoga itu juga saya sering lakukan. Terus misalnya main tenis dengan rekan-rekan di DPR karena alhamdulillah di sini lumayan bagus lapangan tenisnya. Terus saya juga suka sekali trekking, hiking ke gunung, ke bukit-bukit seperti itu supaya bisa menyegarkan pikiran juga sambil berolahraga gitu. Mungkin kalau misalnya duka, orang banyak yang nggak tahu kalau jadi seorang politisi itu hidupnya 24/7. Jadi akan ada kalanya di mana saya dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi itu tidak ada istirahatnya sama sekali karena setiap hari ada jadwal pertemuan dengan komunitas baik itu virtual maupun fisik. Terus ada saja pekerjaan yang harus diselesaikan gitu karena kan kita tidak hanya mengabdi di DPR gitu tapi juga kepada konstituen dan juga di partai. Jadi dengan berbagai kegiatan ini ya kadang-kadang hari tahun baru kita masih ada webinar misalnya untuk bertemu dengan komunitas pemuda. Terus di hari kedua Lebaran kita masih ada wawancara TV misalnya tentang dampak Lebaran terhadap ekonomi Indonesia dan lain-lain gitu. Itu kan menjadi salah satu tanggung jawab juga kan memberikan informasi kepada masyarakat dan menjalin komunikasi tersebut. Jadi itu mungkin yang banyak orang-orang tidak tahu. Dan mungkin sekeras apapun kita bekerja dengan stigma negatif yang ada, orang masih akan mempunyai persepsi negatif gitu. Makanya saya selalu berusaha untuk melakukan apa yang menurut saya terbaik saja. Karena tidak mungkin kan melakukan suatu hal dan membuat semua pihak itu happy. Tidak akan semua orang melihat pekerjaan kita dan berpikir bahwa itu sudah pada level yang sempurna. Jadi kalau saya sih lebih pengen ya udah sekarang fokus saja untuk bekerja dan biarkan nanti masyarakat yang menilainya sendiri. Sebenarnya paling penting adalah kita masih dalam masa pandemi, protokol kesehatan tidak boleh kendor. Karena kita lihat apa yang terjadi di India, mereka merasa terlena dengan distribusi vaksin yang sudah sangat mereka pikir merata di seluruh provinsi di India sampai akhirnya memberikan kesempatan untuk acara-acara yang sifatnya menimbulkan kerumunan gitu. Misalnya festival mandi yang waktu itu sampai menimbulkan 1.000 orang positif COVID setelah itu dan banyaklah perkumpulan lain yang dilakukan di sana. Makanya momentum hari Lebaran ini pemerintah berbuat hal yang benar menurut saya, menjadi sangat disiplin untuk menjaga dan memberikan sekat-sekat kepada orang-orang yang ingin mudik ke daerah asalnya. Karena kan biasanya kalau dari kota besar itu penyebaran COVID lebih masif dan mereka membawa itu sampai dengan ke level-level desa ketika mereka pulang kampung. Itu kan akan menjadi hal yang sangat negatif dan bisa memundurkan langkah pemerintah dalam penanganan COVID ini sendiri. Jadi kalau ada yang bisa kita sampaikan, semoga momen bulan puasa ini menjadi waktu untuk kita bisa menahan diri, untuk menahan rasa egois kita untuk kesenangan sesaat berkumpul dengan orang-orang, tapi habis itu kita menyesal gitu karena malah membuat orang-orang di sana menjadi sakit dan sebagainya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, COVID masih panjang dan tidak akan berakhir kalau kitanya dari diri sendiri tidak disiplin.